Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 426. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Area ini dengan ketat. Ingat, saya ingin anak itu masuk tapi tidak keluar, kata leluhur tua kepada Penatu Agung Raja Panah dan yang lainnya. Yah, baik leluhur. Semua orang mengangguk. Melihat leluhur tua sangat marah, tidak ada dari mereka yang berani berkata apapun. Ketika semua orang di tanah leluhur keluarga Ji sangat marah. Pada saat ini, Kincen sudah masuk lebih dalam. Apa yang muncul di depannya adalah gerbang batu kuno dengan sinar yang bercahaya di atasnya yang merupakan segel. Dan di dalam gerbang batu ini ada area terlarang keluarga Ji. Hanya orang terpilih dari keluarga Ji yang bisa membuka segel dan memasuki area terlarang. Kincen duduk bersila dan mulai memulihkan diri. Akhirnya aku lolos. Jika sampai tertangkap, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Lao Yuan, mengapa kamu tidak menghentikan iblis itu sebelumnya dan malah membiarkannya lari, kata Kincen. Orang iblis itu sangat kuat. Saya tidak yakin untuk bisa menangkapnya. Jika saya bergerak dan gagal menangkapnya, saya akan sepenuhnya mengekspos keberadaan sumber kuno saya. Maka itu akan menjadi bencana. Selain itu, kamu memiliki benih parasit. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Lao Yuan. Lupakan saja. Sekarang kita harus pikirkan bagaimana cara keluar dari sini selanjutnya, kata Kincen yang pahit. Walaupun dia bisa masuk, belum tentu dia bisa keluar. Sulit untuk keluar hidup-hidup. Tapi Kincen harus mengakui pencapaian Ji Wuxu tentang larangan sangat hebat. Bahkan jika itu dia, mungkin tidak akan sehebatnya. Setelah itu kemudian Kincen melirik gerbang batu. Walaupun Kincen pernah menerima beberapa tetes cairan spiritual di kehidupan sebelumnya, tapi Kincen tidak pernah memasuki area terlarang keluarga Ji. Di kehidupan sekarang, mungkinkah Kincen bisa memasukinya? Kincen kemudian mendesak cakram giok Qian Kun dan segera sesosok wanita keluar. Itu adalah Jiruyu. Kincen, aku sangat khawatir barusan, kata Jiruyu seraya memeluk Kincen. Selama di cakram giok, dia melihat pertarungan Kincen. Yah, untungnya aku masih baik-baik saja. Jiruyu, menurutmu di mana ini, kata Kincen. Jiruyu berbalik lalu melihat gerbang batu. Ini area terlarang keluarga Ji. Yah, benar, kata Kincen. Jiruyu terus memandang gerbang batu sampai ketika tiba-tiba sebuah aura kuat keluar dari gerbang batu dan mengalir kepada Jiruyu. Jiruyu terkejut mundur beberapa langkah dan jantungnya berdetak sangat kencang. Jiruyu, apa yang terjadi, kata Kincen. Aku merasa ada sesuatu yang memanggilku dari balik gerbang ini, kata Jiruyu dengan kaget. Memanggilmu? Mungkinkah kamu benar-benar dapat membuka area terlarang ini? Kalau begitu, Jiruyu, kamu maju dan cobalah. Karena Kincen yang berbicara, akhirnya Jiruyu memberanikan diri untuk maju. Dan langsung aura yang menakutkan kembali memenuhi tubuh Jiruyu. Sesaat kemudian tiba-tiba tubuh Jiruyu nampak panas. Mulutnya mengeluarkan darah dan tubuhnya diselimuti lingkaran cahaya. Melihat itu, Kincen terkejut. Apakah ada bahaya? Wajah Jiruyu nampak sakitan, darah di tubuhnya seperti mendidih. Lao Yuan, apa yang terjadi kepada Jiruyu? Kincen buru-buru bertanya kepada Lao Yuan. Kekuatan yang aneh. Lao Yuan mengerutkan kening. Kekuatan ini sepertinya sedang menguji tubuhnya. Menguji? Kincen mengerutkan kening. Yah, ini ujian. Jika dapat menanggungnya, maka pacar kecilmu akan lulus ujian. Tapi jika dia tidak tahan, darahnya akan runtuh dan dia akan berubah menjadi abu, kata Lao Yuan dengan serius. Mendengar ini Kincen kesal. Jika dia tahu ini dari awal, mungkin dia tidak akan membiarkan Jiruyu untuk melakukannya. Ruyue, bisakah kamu lulus ujian? Lao Yuan, apakah kamu bisa melakukan sesuatu?
kata Kincen dengan cemas. Sekarang Kincen lebih suka Jiruyu tidak membuka area terlarang daripada dia dalam bahaya. Tidak, kekuatan di gerbang ini sangat kuat. Tidak lebih lemah dari kekuatanku di puncak jayaku, kata Laoyuan. Apa? Kincen terkejut. Binatang sumber kuno Laoyuan di puncak jaya seberapa kuat itu? Tapi kekuatan di area terlarang ini hampir lebih dari menandingi kekuatan Laoyuan di puncaknya. Seberapa menakutkan itu? Kincen saat ini sadar dia telah meremehkan area terlarang keluarga Ji ini. Asal-usul area terlarang keluarga Ji ini jauh melampaui apa yang saya harapkan. Sesaat kemudian akhirnya Kincen menghela napas lega melihat Jiruyu lolos ujian. Sesaat tubuh Dewa Cahaya Bulan Jiruyu bersinar. Bloodline pedang surgawi Jiruyu juga muncul di atas kepalanya. Begitu kekuatan ini muncul, Jiruyu nampak pulih lalu jatuh ke tanah. Jiruyu, apakah kamu baik-baik saja? Kata Kincen seraya bergegas memeluk Jiruyu. Aku baik-baik saja, hanya saja aku merasa tubuhku sedikit berbeda. Di saat itu tiba-tiba gerbang batu terbuka dan memperlihatkan sebuah gua yang gelap. Ayo pergi masuk dan lihat. Kincen dan Jiruyu saling memandang, lalu berjalan masuk ke dalam. Begitu mereka masuk, gerbang batu tiba-tiba jatuh dan tertutup lagi. Tidak bisa keluar. Keduanya melihat ke belakang dan mau tidak mau hanya bisa maju ke depan. Seluruh gua sangat sunyi, juga menakutkan, dan dipenuhi dengan cahaya ungu samar. Jiruyu maju dengan gugup seraya memegang erat tangan Kincen, dan maju dengan perlahan. Tentu saja dia takut, tapi karena masuk bersama Kincen dia tidak terlalu takut. Jiruyu, pernahkah kamu mendengar tentang area terlarang keluarga Ji? Tanya Kincen. Tidak. Jiruyu menggelengkan kepalanya. Sesaat Kincen mengeluarkan Ji Hongchen dari cakram Gyeok Qiankun. Ji Hongchen keluar. Dia melihat sekeliling lalu terkejut. Ini area terlarang. Kalian berdua benar-benar membuka area terlarang. Ji Hongchen teriak dengan mata melebar. Ekspresi Kincen tiba-tiba berubah. Melihat itu Ji Hongchen buru-buru berkata, "Maaf Tuan, saya terkejut. Tanah terlarang telah disegel oleh Ji Wuxu selama lebih dari 200 tahun. Banyak murid jenius keluarga Ji telah mencoba membuka area terlarang ini. Namun dari mereka semua tidak ada yang bisa membuka area terlarang hidup-hidup. Oleh karena itu leluhur hanya menaruh harapan kepada Jiruyu. Tapi aku tidak tahu apa yang ada di area terlarang ini. Bahkan para penatua juga tidak ada yang tahu. Mungkin hanya leluhur yang tahu karena dia murid jenius yang terakhir memasuki area terlarang. Setelah itu area terlarang ditutup total," kata Ji Hongchen. Kincen menggelengkan kepalanya. Kemudian Ji Hongchen kembali dimasukkan ke dalam cakram Gyeok Qiankun. "Kincen, kamu memperbudak bibi," kata Jiruyu. Kincen mengangguk. "Kincen, sebenarnya bibi adalah orang yang baik. Di keluarga Ji dia adalah orang yang sangat mencintaiku. Bibi adalah orang..." "Shoot, aku mengerti maksudmu. Aku hanya memperbudaknya kali ini saja, karena dia telah mengetahui banyak rahasiaku. Ketika saatnya tiba, aku akan melepaskannya dari perbudakan," kata Kincen. Jiruyu menghela napas lega. "Ayo, kita lihat ke dalam." Kemudian keduanya kembali bergerak maju. Cahaya ungu samar kini semakin jelas dan akhirnya mereka sampai di sebuah danau ungu. Cairan ungu ini sangat kental, seperti darah, dan napas yang keluar darinya mengejutkan Kincen dan Jiruyu. Di seberang danau nampak ada sebuah rumah batu. Mungkinkah danau ini adalah cairan spiritual di area terlarang keluarga Ji yang dikatakan dalam legenda? Kincen terkejut. Di kehidupan sebelumnya dia tahu hanya perlu beberapa tetes untuk pembaptisan para jenius, dan cairan ini seharusnya sangat langka. Tapi sekarang cairan spiritual di depannya sangat banyak. Terlalu banyak danau cairan spiritual. Ini terlalu berlebihan. Ayo, pergi ke rumah batu lebih dulu. Kincen dan Jiruyu terbang di atas cairan spiritual. Namun di saat terbang, tiba-tiba cairan spiritual ungu melonjak. Kincen dan Jiruyu langsung ditarik ke dalam cairan spiritual ini. Kincen buru-buru menjalankan kekuatan ruang untuk keluar. Namun itu tidak berjalan. Kemudian Kincen mencoba menghubungi Laoyuan di cakram Gyeok. Tapi itu juga gagal. Cakram Gyeok Qiankun tidak bisa dibuka seperti telah kehilangan kontak.
Akhirnya Kincen dan Jiruyu hanya bisa ditarik masuk ke dalam cairan ungu. Setelah masuk, pakaian Kincen dan Jiruyu langsung meleleh. Mereka berdua menjadi telanjang. Walaupun mereka berdua malu, tapi tidak ada yang peduli. Saat ini cairan roh ungu menjerat mereka dan mengalir masuk ke dalam pori-pori tubuh mereka. Setelah masuk dari pori-pori, itu menyebar ke dalam organ dalam, meridian, dan tian. Semua meresap seolah-olah menempati tubuh mereka. Kincen, aku merasa tidak nyaman, kata Jiruyu. Dia merasa tubuhnya membengkak. Saat ini tubuhnya bercahaya. Itu fisik dewa bulan ilahi. Dan Bloodline pedang surgawi juga mekar dengan cahaya surgawi yang tak ada habisnya. Aura Jiruyu juga meningkat dengan panik. Fisik ilahi dan Bloodline-nya bekerja, melelehkan cairan ungu. Dan segera aura Jiruyu melonjak dan basis kultivasinya terus naik. Melihat itu, Kincen menghela napas lega. Setidaknya Jiruyu itu adalah keturunan asli keluarga Ji. Dia akan baik-baik saja. Namun berbeda dengan Kincen, dia bukan keturunan keluarga Ji. Cairan roh ungu ini seperti memiliki kesadaran ilahi dan tahu bahwa dia bukan keturunan keluarga Ji. Mengikis tubuhnya, menyebabkan Kincen merasakan sakit. Namun segera tubuh Kincen dipenuhi petir. Ini adalah Bloodline Guntur. Kemudian Bloodline Guntur melonjak dan menekan semua cairan spiritual ungu yang telah memasuki tubuh Kincen. Bloodline Guntur Kincen sangat kuat menekan cairan roh ungu. Sesaat kemudian, sebuah buku kuno muncul lagi di benak Kincen. Buku kuno mekar dan membuat lubang. Segera cairan roh ungu terserap ke dalamnya. Sesaat buku kuno memancarkan 2 huruf kata, dan tiba-tiba Kincen dibawa ke sebuah dunia hitam gelap aneh. Dia melihat pembantaian iblis alien. Sesosok tinggi besar membabat iblis alien dengan kekuatan penghancuran yang sangat kuat. Itu meletus. Dunia ini seperti akan hancur. Kincen seperti berjalan di neraka. Sesaat kemudian sebuah benih berkecambah dan membangunkannya. Lalu dia terkejut menemukan bahwa dia masih berada di Danau Ungu, di area terlarang keluarga Ji. Dan kemudian buku kuno yang tadi menelan cairan roh ungu. Sekarang buku kuno mengalirkan sebuah kekuatan misterius ke dalam tubuh Kincen. Kincen yang terjebak di setengah langkah Martel Emperor merasakan tiba-tiba tubuhnya retak lalu meledak dengan cara yang menakjubkan. Di sisi lain saat ini Jiruyu yang auranya terus naik, tiba-tiba langsung menembus ranah Martel Emperor dan memasuki Tao dengan aturan pedang. Kincen terkejut melihatnya, dan bahkan setelah menerobos ranah Martel Emperor, kultivasinya tidak berhenti, tetapi terus melonjak dengan panik seiring dengan menyerap cairan roh ungu. Dalam sekejap mencapai tahap awal puncak Martel Emperor. Sulit dipercaya. Kincen terkejut, namun tidak bisa melihat terlalu lama, karena tubuhnya saat ini juga mengalami transformasi. Transformasi ini tidak hanya disebabkan cairan roh ungu, tetapi juga buku kuno. Di saat Kincen memahami aturan kehancuran, kultivasinya terus meningkat. Cairan roh ungu terus diserap oleh tubuh Kincen. Pada saat ini di langit dipenuhi aura menakutkan dan awan hitam tak berujung menyapu, seolah-olah sesuatu yang tidak normal akan terjadi. Meledak, guntur bergemuruh. Di tempat lain leluhur keluarga Ji muncul di luar kastil dan menatap langit yang bergemuruh. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kata leluhur tua keluarga Ji, dia sudah ratusan tahun menjaga tanah leluhur keluarga Ji. Dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Di langit, guntur menyala yang mengandung kekuatan mengerikan. Di area terlarang itu, apa yang sedang terjadi? Leluhur tua itu terkejut. Tidak lama setelah anak itu masuk, fenomena ini langsung muncul. Sial, apa yang dilakukan anak itu di area terlarang? Leluhur tua itu menatap dengan cemas, tapi hatinya sangat marah. Sesaat kemudian, Penatu Agung, Raja Panah dan yang lainnya juga muncul dan menatap area terlarang dengan takjub. Pada saat ini di area terlarang, aura Jiruyu dan Kincen masih meroket. Kekuatan liar yang tak berujung terus-menerus memasuki tubuh mereka. Pada akhirnya napas Jiruyu berhenti di tahap tengah Martial Emperor. Adapun Kincen, dia berhenti di puncak tahap awal Martial Emperor. Saat ini danau cairan spiritual ungu yang awalnya banyak hanya tinggal kolam kecil. Kincen merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan
dan kekosongan nampaknya dapat dimanipulasi olehnya. Namun Kincen merasa ada yang kosong. Kincen tertegun sejenak lalu berkata, "Benar, ini adalah kesengsaraan Guntur." Kincen merasa ada kesengsaraan Guntur. Hanya dengan melalui kesengsaraan Guntur, dia dapat benar-benar dianggap sebagai ahli martel emperor. Tapi, mengapa kesengsaraan Guntur tidak jatuh ketika aku menerobos? Tidak, bukan kesengsaraan Guntur tidak jatuh, tapi kesengsaraan Guntur diblokir. Kata Kincen, dia merasa ada awan tak berujung di langit saat ini, yang merupakan kesengsaraan Guntur. Tapi ada sebuah kekuatan di area terlarang ini yang menghalangi kesengsaraan Guntur untuk tidak jatuh. Kincen menghirup udara dingin. Area terlarang keluarga Ji mampu memblokir kesengsaraan Guntur agar tidak jatuh. Ini benar-benar mengejutkan dan tidak bisa dimengerti. Tapi Kincen juga harus berterima kasih berkat cairan roh ungu ini dia akhirnya menerobos. Jika bukan berkat cairan roh ungu, Kincen bahkan tidak tahu kapan dia akan menerobos ranah martel emperor. Bagaimana keadaan Jiruyu? Kincen menoleh, namun tiba-tiba wajahnya merah karena melihat bahwa Jiruyu benar-benar telanjang. Tubuh anggunnya penuh dengan godaan. Kincen buru-buru memalingkan matanya. Dia takut tidak bisa menahan godaannya. Segera Kincen mengeluarkan 2 set pakaian. Kincen kemudian memakai pakaian. Lalu satu lagi diberikan kepada Jiruyu. Wajah Jiruyu memerah, tapi dia tidak marah karena Kincen melihatnya. Sesaat Jiruyu menemukan tiang ungu dan mengambilnya, lalu tiang ungu itu langsung memasuki telapak tangannya. Segera sebuah rune terpancar dari dahi Jiruyu. Dalam sekejap, napas Jiruyu menjadi sangat mulia seperti dewi. Sesaat kemudian Kincen juga bisa berkomunikasi lagi dengan cakram Gyo Qiankun. Kincen menceritakan secara singkat apa yang dia alami sebelumnya kepada Lao Yuan. "Apa? Kamu melihat orang kuat dari iblis alien? Tapi saya tidak tahu tentang alien hebat yang kamu sebutkan," kata Lao Yuan. Kincen mengerutkan kening. Sebelumnya dia jelas melihat iblis alien yang sangat kuat. Tidak peduli apa itu, ayo kita lihat apa yang ada di rumah batu. Kincen menarik semua cairan roh ungu yang tersisa ke dalam cakram giok. Setelah itu dia dan Jiruyu bergegas ke rumah batu. Setelah sampai, mereka masuk ke dalam rumah batu. Terlihat di dalam ada sebuah selip batu giok di atas meja. Terlihat juga ada sebuah batasan. Ini ternyata dibuat oleh Jiwuksu. Ini adalah pembatasan garis keturunan. Garis keturunan orang yang menyentuhnya diuji untuk memverifikasi bahwa itu benar-benar garis keturunan Jiwuksu. Karena Jiruyu keturunan asli, jadi dia dapat membuka batasan ini. Setelah itu Jiruyu menyentuh selip batu giok. Setelah disentuh, tiba-tiba menyala, dan sesosok bayangan pria berpakaian putih muncul seperti hologram. "Saudara Wuksu," Kincen tiba-tiba berkata, bayangan pria hologram ini benar-benar adalah sosok Jiwuksu. Mendengar ini Jiruyu melirik Kincen dengan curiga. Dia sendiri tidak tahu rupa kakeknya itu. Bagaimana bisa Kincen tahu rupa kakeknya? Namun di saat itu, sosok Jiwuksu berkata, "Bagi Anda yang ditakdirkan karena Anda dapat melanggar larangan orang tua ini, itu berarti bahwa Anda adalah keturunan langsung dari Jiwuksu saya. Dan jika kamu menyentuh slip batu giok lelaki tua ini, itu juga artinya lelaki tua ini haruslah telah mati. Jika saya tidak salah, sekarang keluarga Ji dipimpin oleh Ji Kenot." Kincen dan Jiruyu terus mendengarkan apa yang dikatakan Jiwuksu. Tempat ini adalah harta karun yang diturunkan turun-temurun dari nenek moyang kita dari keluarga Ji. Orang tua ini tidak bisa membiarkan tempat ini jatuh ke tangan orang jahat. Mungkin kamu telah mendengar bahwa keluarga Ji telah mengubah saya sebagai seorang penjahat yang telah mengkhianati keluarga. Tapi saya katakan bahwa saya sangat setia kepada keluarga Ji. Sungguh saya tidak mengkhianati keluarga. Semua ini adalah cerita yang sangat panjang. Dengarkan baik-baik. Sebenarnya semua ini dimulai dari temanku, Kincen. Kincen. Mendengar ini Jiruyu terkejut dan langsung menoleh ke arah Kincen dengan sangat curiga. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya.
Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.